Leher dan kepala ayam favorit banyak orang. Tapi sehat nggak sih? Kupas tuntas faktanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sadam Ismail. Kalau ngomongin bagian-bagian ayam, pasti yang terbayang itu langsung ya pada bagian dada ayamnya, paha ayamnya, ataupun sayap ayamnya. Nah, tapi ada dua bagian lagi nih yang punya banyak penggemar fanatik di Indonesia, yaitu bagian lehernya ya dan juga kepala ayamnya. Nah, kalau sudah diolah jadi sate, sop, ataupun gorengan itu rasanya memang gurih sekali ya. Bumbunya itu meresap, sensasi mengunyah tulang-tulang kecilnya itu bikin nagih ya, apalagi kulit-kulitnya itu. Nah, tapi pernah nggak sih kepikiran bagian-bagian ini sehat nggak ya buat tubuh kita? Atau justru ada mitos-mitos yang beredar tentang bahayanya? Nah, video kali ini kita akan kupas tuntas ya fakta dan juga mitos seputar leher dan kepala ayam dari sudut pandang kesehatan. Jadi tonton sampai habis. Kita kenalan dulu sama leher dan kepala ayam ya. Sesuai namanya, leher dan kepala ayam adalah bagian dari ayam yang sering diolah jadi makanan. Nah, teksturnya cenderung lebih banyak tulang rawannya, sedikit daging, dan juga banyak kulitnya. Nah, di beberapa daerah, leher dan kepala ayam ini bahkan jadi primadona kuliner. Ya, saking populernya kadang lebih cepat habis dibandingkan bagian ayam yang lain ya di warung makan tersebut. Nah, tapi apa saja sih kandungan nutrisi di dalamnya? Nah, teman-teman, meskipun ukurannya kecil, leher dan kepala ayam ini juga punya manfaat dan juga ataupun nutrisi ya. Yang pertama, sumber kolagen. Nah, sama seperti kikil sapi yang pernah kita bahas, bagian tulang rawan dan kulit di leher serta kepala ayam itu juga kaya akan kolagen. Nah, kolagen ini protein yang bagus untuk kesehatan kulit ya, sendi ya, kemudian rambut dan juga kuku. Jadi buat kamu yang ingin punya kulit tetap elastis atau sendi yang terjaga, kolagen bisa jadi salah satu penunjang. Yang kedua, sumber protein. Nah, meskipun tidak sebanyak dada ayam, leher dan kepala ayam tetap mengandung protein ya. Protein ini penting untuk membangun dan memperbaiki sel-sel tubuh serta menjaga massa otot. Yang ketiga, mengandung mineral penting. Nah, bagian-bagian ini juga punya beberapa kandungan mineral ya, seperti kalsium, fosfor ya dari tulangnya yang baik untuk kesehatan tulang dan gigi. Nah, yang keempat, zat besi, terutama di bagian otaknya. Beberapa sumber menyebutkan bahwa di bagian kepala ayam, terutama di otaknya, itu mengandung zat besi yang penting untuk mencegah anemia. Ya, tapi ya jumlahnya mungkin tidak terlalu signifikan ya jika dibandingkan dengan sumber zat besi lain. Nah, teman-teman ya, udah kita bahas manfaatnya, kadang kita bahas perdebatannya ya. Jadi beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan dan waspadai. Yang pertama, kandungan lemak dan kolesterol. Ya, tergantung juga cara mengolahnya ya sebenarnya. Leher dan kepala ayam, terutama di bagian kulitnya itu tinggi lemak. Apalagi kalau diolah dengan cara digoreng ataupun dimasak dengan santan yang kental. Nah, ini bisa meningkatkan teman-teman ya, kolesterolnya jadi tinggi, nanti resiko jadi penyakit jantung, stroke, ataupun masalah pembuluh darah lainnya. Nah, yang kedua, kontaminasi lingkungan. Nah, ini potensi juga. Jadi teman-teman sering jadi isu karena ya ayam modern kan sering terpapar beberapa zat dari pakannya ataupun lingkungannya ya. Nah, bisa jadi obat-obatan, ya hormon, ataupun vaksin. Nah, ada kekhawatiran bahwa zat-zat ini bisa menumpuk di bagian seperti leher ataupun bagian kelenjar getah beningnya ataupun kepalanya, otaknya ya, meskipun bukti ilmiah masih terbatas dan butuh penelitian lebih lanjut. Nah, jadi teman-teman ya, ini merupakan potensi resiko yang perlu dipertimbangkan apalagi jika dikonsumsi terlalu sering. Yang ketiga, kandungan purin tinggi. Nah, seperti bagian jeroan lainnya teman-teman ya, tulang rawan lainnya juga, leher dan kepala ayam ini juga mengandung purin. Nah, bagi penderita asam urat ya, konsumsi kelebihan ya, nah ini bisa memicu serangan asam urat ataupun asam uratnya jadi kambuh. Nah, kalau teman-teman punya riwayat asam urat, hindari konsumsi terlalu sering ataupun batasi konsumsinya. Yang keempat, tulang-tulang kecil. Nah, ini resiko nanti kesedak ya. Kalau seandainya makannya nggak hati-hati, kecepatan, ngunyah-ngunyah, rupanya tertelan kesedak. Nah, harus hati-hati apalagi pada anak-anak.
Yang kelima, kebersihan pengolahannya. Pastikan leher dan kepala ayam yang kamu beli yaitu dari sumber yang terpercaya, kemudian pengolahannya juga harus bersih ya. Nah, kemudian ya harus dibersihkanlah sebelum dimasak supaya lebih aman. Nah, gimana sih tips aman ataupun tipsnya mengkonsumsi leher dan kepala ayam supaya ini nggak khawatir ya. Nah, tipsnya yang pertama, pilih sumber yang terpercaya. Usahakan beli ayam dari peternak ataupun toko yang menjaga kebersihannya, menjaga kualitasnya, ataupun langganan lah ya. Yang kedua, bersihkan dengan sempurna, cuci bersih ya berulang kali. Jika ada kelenjar yang terlihat, buang saja, ya rebus hingga empuk, dan buang air rebusan pertama untuk mengurangi lemak dan sisa kotoran. Nah, yang ketiga, masak dengan cara yang sehat, ya hindari digoreng ataupun dimasak dengan santan yang kental ya. Lebih baik diolah jadi sop bening, dibakar ya tanpa minyak, ataupun ditumis tanpa tambahan lemak-lemak lainnya. Yang keempat, batasi porsi dan frekuensi. Jadi nikmati leher itu boleh, nikmati kepala itu boleh sekali saja. Jadi jangan dalam porsi yang besar, porsinya wajar, bukan setiap hari ya. Jadi memang harus dipertimbangkan frekuensinya dan juga porsinya. Yang kelima, imbangi dengan makanan sehat. Ya, jadi selalu imbangi dengan asupan sayur, buah-buahan ya, supaya tubuh kita tetap menjaga keseimbangan gizinya. Yang keenam, perhatikan kondisi kesehatan. Nah, jika punya kolesterol tinggi, asam urat, ataupun masalah kesehatan lainnya, ya batasi ya. Kalau perlu dihindari dulu konsumsi leher dan juga kepala ayam. Kesimpulannya teman-teman, leher dan kepala ayam ini ya punya daya tarik tersendiri. Rasanya juga itu memiliki daya tarik tersendiri ya, gurih ya, sedikit berlemak dan juga enak ya, dan juga ada manfaat nutrisinya di situ. Tapi teman-teman ya harus hati-hati dalam mengkonsumsinya, ya harus bijak. Jadi walaupun nikmati bagian favorit ini sesekali itu masih aman ya, dan juga cara pengolahannya juga harus dipikirkan. Selalu utamakan keseimbangan gizi di piringmu ya, dengan cara konsumsi sayur dan buah-buahan dan juga makanan lainnya harus diimbangi. Nah, kesehatan tetap hal yang utama. Ya, jangan sampai mengorbankan kesehatan dengan rasa nikmat yang sesaat. Ya, gimana pengalaman teman-teman tentang leher dan kepala ayam? Biasanya makan dengan cara gimana? Olahnya dengan cara gimana? Mungkin bisa dibagikan di kolom komentar di bawah. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, di share, di subscribe channel ini untuk informasi kesehatan lainnya. Terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Jaga kesehatan selalu. Salam sehat. Sampai jumpa.